Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kami akan mempresentasikan mengenai materi usul tafsir, yaitu muhkam dan mutasyabih. Materi ini disusun oleh Syarif Ramadan Nasution, Lulu Arabia, dan Anissa Maulidia. Adapun definisi muhkam. Muhkam secara bahasa jelas, tegas, tidak diragukan. Asal katanya dari hukmu, yaitu pemisahan antara dua hal kebatilan dan kebenaran. Dari sini pula pengertian hikmah, karena bagi orang yang mengetahuinya akan menghindarkan dari sesuatu yang tidak layak. Ada juga pengertian muhkam menurut istilah, yaitu lafaz, yang artinya dapat diketahui dengan jelas dan kuat, berdiri sendiri tanpa ditakwilkan, karena susunannya tertib dan tepat, serta pengertiannya tidak sulit dan masuk akal. Adapun definisi mutasyabihat. Pengertian mutasyabihat secara bahasa berasal dari tasyabbaha, yang berarti serupa, mirip, sesuatu yang menyerupai yang lainnya. Sedangkan pengertian mutasyabih menurut istilah adalah lafaz Al-Quran yang artinya sama atau menyerupai makna letterliknya, sehingga tidak dapat dijangkau oleh akal manusia karena bisa ditakwilkan dengan berbagai macam penafsiran, sehingga tidak dapat berdiri sendiri karena susunannya kurang tegas atau samar, sehingga menimbulkan kesulitan disebabkan maksud ayat tersebut tidak jelas atau bertentangan dengan pengertian umum. Selanjutnya, sebab-sebab adanya ayat muhkam dan mutasyabihat. Yang pertama, ayat-ayat muhkam. Secara umum, para ulama berpendapat ayat-ayat muhkam itu sudah jelas, yakni kebanyakan para ulama mengacu pada surah Hud ayat 1, yang artinya suatu kitab dan ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Juga kebanyakan dengan tertib dan susunan ayat-ayat Al-Quran itu rapi dan urut. Maknanya juga mudah dicerna dengan pikiran karena tidak samar dan mudah dipahami. 2. Ayat-ayat mutasyabihat. Adapun adanya ayat-ayat mutasyabih dalam Al-Quran secara rinci disebabkan oleh 3 hal, yaitu kesamaran lafal, kesamaran makna, dan kesamaran pada lafal dan makna. Adapun penjelasan ayat-ayat mutasyabihat. Yang pertama, kesamaran lafaz. Kesamaran pada lafaz ini ada 2 macam. Yang pertama, kesamaran pada lafaz mufrad atau lafaz yang belum tersusun dalam kalimat, yang artinya tidak jelas, baik disebabkan karena lafadznya yang gharib atau asing, atau bermakna mustarak atau bermakna ganda. Contohnya Quran surah Abasa ayat 31 dan Quran surah Shafat ayat 93. Adapun contoh kesamaran lafaz dapat kita lihat di bawah ini. Yang pertama, contoh kesamaran lafaz pada Quran surah Abasa ayat 31, dan contoh kesamaran lafaz yang kedua Quran surah As-Saffat ayat 93. Selanjutnya, kesamaran makna. Kesamaran makna itu karena makna dari lafaz-lafaznya tidak terjangkau oleh akal pikiran manusia. Contohnya seperti makna dari sifat-sifat Allah, sifat kodrat dan iradatnya, maupun sifat-sifat lainnya. Dan yang terakhir, kesamaran lafaz dan makna, seperti dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 189. Kesamaran pada ayat tersebut dikarenakan: pertama, dari lafaz terlalu singkat; kedua, segi makna tidak jelas yang dimaksud, karena khusus kebiasaan orang Arab yang tidak mudah diketahui oleh bangsa lain. Adapun kesamaran lafaz dan makna pada Quran surah Al-Baqarah ayat 189 yang mempunyai arti, katakanlah, itu adalah petunjuk waktu bagi manusia dan ibadah haji.
dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah kebajikan orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Adapun contoh ayat muhkam dan mutasyabih. Contoh ayat muhkam. Yang pertama, Quran surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Dan contoh yang kedua, Quran surah Az-Zuhruf ayat 59 tentang Nabi Isa alaihissalam. Selanjutnya, contoh ayat mutasyabih. Yang pertama, Quran surah An'am ayat 59, dan yang kedua, Quran surah An-Nisa ayat 3. Ada juga perbedaan pendapat ulama. Pertama, ada yang menyatakan bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam, di mana ayat-ayat mutasyabihatus sifat harus ditakwilkan dengan penggunaan bahasa yang pas dan sesuai dengan sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikuatkan dengan Quran surah Hud ayat 1. Kedua, ada yang menyatakan semua ayat Al-Quran mutasyabihat, tidak boleh ditakwilkan, dan hakikat maknanya harus dikembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikuatkan pada Quran surah Az-Zumar ayat 23. Perbedaan yang ketiga, sebagian mereka berpendapat ada yang muhkam dan ada pula yang mutasyabih, didukung dengan Quran surah Al-Imran ayat 7. Adapun perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, ayat muhkam adalah ayat yang mudah dipahami tanpa memerlukan adanya takwil, sedangkan ayat mutasyabih adalah sebaliknya, yaitu membutuhkan takwil agar dapat diketahui maksud dan ayatnya. 2. Ayat-ayat mutasyabih hanya menyangkut huruf-huruf pembuka surah atau fawatihus suwar, selebihnya ayat muhkam saja. Ketiga, ayat muhkam pemaknaannya berdiri sendiri, sedangkan ayat mutasyabih bergantung pada ayat lain. Keempat, pada ayat muhkam yang harus diimani adalah ayat nasikh dan diamalkan, sedangkan ayat mutasyabih pada ayat mansukh yang harus diimani saja tidak diamalkan. 5. Ayat muhkam adalah ayat yang disebut tanpa berulang-ulang, sedangkan ayat mutasyabih sebaliknya. Ketika orang-orang Arab berbangga-bangga dalam balaghah dan bayan, ijaz dan itnab, majaz dan kinayah, maka demikian juga Al-Quran. Ia datang dengan gaya bahasa yang sama, bahkan jauh lebih tinggi dari bahasa yang mereka banggakan. 2. Sebagai salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang beriman semakin kuat keimanannya dan munafik semakin kelihatan wajah kemunafikannya. Karena itu, tidak semua ayat dijelaskan maknanya atau muhkam, tapi ada sebagian ayat yang disamarkan atau mutasyabih. Adapun hikmah yang ketiga, yaitu memberi kesempatan dan peluang kepada umat Islam untuk mengkaji dan meneliti ayat-ayat Al-Quran. Seandainya ayat berbentuk muhkamat, maka kegiatan pengkajian dan penelaahan terhadap isi kandungan ayat Al-Quran lebih mudah, karena ayat-ayatnya relatif. Berbeda halnya dengan ayat mutasyabih, mereka akan lebih giat dalam mempelajari Al-Quran. Baiklah, itu saja penjelasan dari kami selaku pemateri. Terima kasih telah menyaksikan materi kami mengenai muhkam dan mutasyabih. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.